Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 20 Rajab 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian yang merupakan silsilah amalan qalbu. Dan pada kesempatan malam ini kita membahas silsilah amalan qalbu, yaitu asyukru, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Tema yang kita bahas dari silsilah amalan qalbu adalah bersyukur. Dan ini mudah-mudahan menjadi ilmu sehingga kita bisa mengamalkan dari ilmu tersebut. Dan kalau kita perhatikan pengertian syukur secara bahasa, disebutkan oleh para ulama bahasa adalah al-i'tirafu bil ihsan wa nashrihi, mengakui kebaikan dan menyebarkannya. Al-i'tirafu bil ihsan wa nashrihi, mengakui kebaikan dan menyebarkannya. Kemudian arti syukur juga adalah zuhuru atharil ghidha fi jismil hayawan. Artinya nampak pengaruh makanan pada badan hewan, nampak
pengaruh makanan pada badan hewan. Hewan itu gemuk karena dia makan. Maka di sini juga arti syukur secara bahasa. Dan masih banyak lagi arti-arti syukur kalau kita perhatikan. Makna syukur secara bahasa terkumpul pada dua kata, az-ziyadatu wan nama, tambahan dan perkembangan. Pertambahan dan perkembangan. Ini arti syukur secara bahasa. Adapun arti syukur secara istilah syariat, kita ambilkan dari perkataan para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu taala di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan asyukru huwa al-ijtihadu fi badli ta'ah ma'al ijtinabi lil ma'siyah fi sirri wal alaniyah. Pengertian ini agak rancu dalam tanda kutip dilihat dari sisi bahasa. Kalau dikaitkan dengan bahasa tidak kena. Beliau mengatakan syukur adalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan dengan disertai menjauhi kemaksiatan, baik saat tersembunyi atau saat di hadapan khalayak ramai. Maka ini arti syukur yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahumullah. Begitu juga beliau mengatakan arti syukur yang lain, al-i'tirafu bit-taqsiri fi syukril mun'im, mengakui keterbatasan dalam berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh pemberi nikmat. Maksud dari pengertian ini adalah orang dinamakan benar-benar bersyukur kalau dia mengakui bahwa dia belum bersyukur, dia belum berterima kasih dengan sebenar-benarnya kepada sang pemberi nikmat. Baru itu disebut sebagai seorang yang bersyukur. Ini juga pengertian jauh dari bahasa. Sedangkan begitu juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, makna yang ketiga dari syukur secara istilah syariat, ma'rifatul ihsan wat tahaddutsu bihi, mengenali nikmat dan membincangkannya. Mengenali nikmat dan membincangkannya. Ini salah satu makna dari bersyukur. Kita kenal kita punya tangan, di tangan ada 5 jari, jarinya bisa bergerak-gerak, bisa mengambil sesuatu. Lalu kita ceritakan nikmat tersebut. Maka ini disebut dengan syukur menurut Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu taala. Wallahu a'lam. Pendefinisian syukur yang komprehensif adalah zuhuru atharin ni'amil ilahiyah 'alal 'abdi fi qalbihi imanan wa fi lisani hamdan wa thana'an wa fi jawarihihi ibadatan wa ta'ah. Yang artinya nampaknya bekas nikmat Allah atas seorang hamba. Bersyukur adalah menampakkan bekas nikmat Allah atas seorang hamba, baik
dengan mengimaninya di dalam hati atau mengucapkannya dengan lisan atau membawanya untuk beribadah dengan anggota tubuh. Inilah pengertian bersyukur yang jami' mani'. Menampakkan nikmat, bekas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan mengimaninya di dalam hati atas nikmat tersebut bahwa itu datang dari Allah, atau memujinya dengan lisannya atas nikmat tersebut, atau menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Itulah definisi bersyukur yang jami' mani'. Jami' mengumpulkan semua kata-kata yang dikumpulkan untuk bersyukur, dan mani' menahan kata yang tidak perlu di dalam definisi tersebut. Saya ulangi sambil menjelaskan. Syukur secara istilah syariat adalah menampakkan bekas nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Allah memberikan mata, nikmat, kita tampakkan bekas tersebut, bekas nikmat mata ini dengan cara bagaimana? Mengimani di dalam qalbu kita bahwa Allah lah pemberi mata ini di dalam qalbu kita. Mengimani di dalam qalbu kita Allah lah pemberi mata ini, dan menampakkannya dengan bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah kini di dalam hati, dan mengucapkannya melalui lisan, menggunakan nikmat tersebut untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan definisi ini berarti ibadah qalbu bersyukur ini mencakup tiga keterikatan di dalamnya. Ibadah qalbu bersyukur memiliki tiga keterikatan. Yang pertama, bersyukur dengan qalbu, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang memberi nikmat atas setiap nikmat yang dia rasakan. Dia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya lah yang memberi nikmat dari setiap nikmat yang dia rasakan. Makanya termasuk penyimpangan terhadap tauhid ketika nisbatul matar ila ghairillah, ketika menisbatkan hujan kepada selain Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Yang beriman ketika menisbatkan hujan kepada Allah, yang kafir mutirna binau'i kadza wa kadza. Yang kafir adalah yang menyatakan kita telah diberi hujan karena bintang ini dan bintang ini. Nah, orang yang bersyukur adalah orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah lah satu-satunya yang pemberi nikmat dengan segala nikmat yang kita dapatkan dan kita rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 3. Ini dalil keterikatan qalbu dengan syukur. Allah berfirman surat Fatir ayat 3, ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun.
Yang artinya, wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa bersyukur keterikatannya dengan amalan qalbu, meyakini bahwa itu nikmat Allah. Apa saja yang kita dapatkan dari nikmat itu berasal dari Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Maksudnya, apakah ini bukan untuk ditanya, tetapi untuk pengingkaran, dan maknanya adalah peniadaan. Kalau kita ganti kata apakah ini dengan tidak ada, cocok. Tidak ada seorang pun pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Ini keterikatan syukur yang pertama, yaitu dengan qalbu. Keterikatan syukur yang kedua dengan lisan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, menampakkan bekas nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba melalui lisan yang bersyukur. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah ahli syukur. Di antaranya hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW jika bangun dari tidurnya, beliau mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kembali manusia. Dan kita diperintahkan untuk membaca doa yang di dalamnya ada syukur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Yang artinya, segala puji bagi Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiat kepadaku di dalam tubuhku dan mengembalikan ruhku dan mengizinkanku untuk mengingatnya. Begitu juga di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW idza awa ila firashi, beliau kalau ingin tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi Allah, artinya syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan, minum, dan mencukupkan kita, memberikan tempat tinggal kita. Ini menunjukkan keterikatan ibadah syukur dengan lisan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, keterikatan ibadah syukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan anggota tubuh artinya anggota tubuhnya itu adalah bentuk manifestasi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, semakin dia bersyukur kepada Allah. Ingin tahu kita ini hamba bersyukur atau tidak? Lihat jenis-jenis ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan oleh karenanya termasuk dari syukur dengan anggota tubuh adalah sujud syukur. Adanya sujud syukur. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amrun sururun aw busyira bih kharra sajidan syakiran lillah. Abu Bakrah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW jika datang kepada beliau perkara yang menggembirakan atau diberitakan kepada beliau berita gembira, maka beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diikuti oleh para sahabat Nabi. Di antaranya dalam sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, bahwa Abu Bakr radhiyallahu anhu
khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ja'u khabaru qatli Musailamah al-Murtad, ketika datang kepada Abu Bakar As-Siddiq kabar terbunuhnya Musailamah yang murtad, alladhi alabba alaihi al-Arab wa kana min ashaddin nasi 'ala al-muslimin, yang mana dia diagungkan oleh orang Arab dan dia sangat memusuhi kaum muslimin. Ketika terbunuh dan kabar tersebut sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kharra lillahi sajidan, beliau langsung tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada faedah menarik sedikit ya, menyimpang. Ada sesuatu yang kenangan yang indah bersama Asy-Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani ketika berkunjung ke Banjarmasin. Beliau suatu ketika pergi ke pesantren saya, pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kemudian ada bapak saya di situ. Kemudian saya sebagai penghormatan kepada bapak saya cium tangan bapak saya. Lalu kejadian itu berlalu, beliau pulang ke kota Madinah sudah lama, mungkin sudah 2 pekanan sampai 3 pekanan kejadian itu. Kemudian beberapa hari yang lalu beliau WA saya pakai suara. Dan WA-nya itu kalau di Arab Saudi sekitar jam 11 malam. Dan hanya ingin sekedar WA. Tidak ada yang lain pembicaranya. Ingin hanya sekedar menasihati. Ya Syekh Ahmad, saya melihat ketika kamu mencium tangan bapakmu, engkau bukan mencium, tetapi sujud kepada tangan bapakmu. Karena saya kalau mencium saya tekan di sini, ya, tidak menciumnya di sini. Maka yang benar adalah takbil, bukan tasjud, bukan sujud kepadanya. Lihat, sampai sedetil itu, ini keberkaitan dengan sujud. Orang-orang yang mendakwahkan dakwah salaf sangat perhatian terhadap agar tidak menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencium tangan, ciumlah, bukan sujudlah. Ciumlah tapi tidak sujud. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika taubatnya diterima oleh Allah, dan Ka'ab bin Malik adalah 3 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu karena tidak ikut peperangan Tabuk. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memboikot selama hampir 40 hari. Lalu datang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberitahukan bahwa mereka diterima taubatnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 118. Setelah diterima taubatnya, maka beliau kharra lillahi sajidan. Beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menarik dari 3 keterikatan ini adalah ibadah sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, ada di dalam ibadah sholat 3 keterikatan itu. Yang menarik adalah bahwa ibadah sholat ada 3 keterikatan itu, yaitu bersyukur dengan qalbu, dengan cara mengikhlaskan sholat hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bersyukur dengan ada membaca zikir. Kemudian yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh, yaitu ada ruku, ada sujud, kemudian ada mengucapkan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka oleh karena itu selalu menjaga sholat adalah cara yang paling mudah mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang yang paling baik perhatiannya terhadap sholat, maka dia orang yang paling banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada cerita Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti, seorang ahli hadis. Beliau ketika mendengar ada di sebelah sana orang yang mempunyai hadis, maka beliau datangi. Tetapi ketika beliau sudah sampai, beliau akan perhatikan sholat orang tersebut. Beliau akan perhatikan apa? Sholat orang tersebut. Kalau seandainya dia dayya'aha, tarakahu. Kalau dia melalaikan sholatnya, yang mempunyai riwayat hadis tadi, dia akan tinggalkan orang yang meriwayatkan hadis tadi. Meskipun katanya meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau beranggapan kalau seorang sudah melalaikan sholatnya, maka yang lain lebih akan dia lalaikan lagi. Ini juga perhatian kepada para pemuda ingin menikahi seorang perempuan, maka perhatikan sholatnya. Seorang perempuan ingin dilamar oleh seorang lelaki, perhatikan sholatnya dari mulai dulu, tidak hanya sebulan 2 bulan. Karena mungkin laki-laki bisa berpura-pura, saya sedang diperhatikan sholat saya, maka saya mau sholat berjamaah bisa pertama. Ternyata setelah selesai dan mendapatkan perempuan tersebut, akhirnya ketahuan belangnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perkara yang sangat menarik sekali. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang bagaimana tata cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, aslu syukri huwa al-i'tiraf bi in'amil mun'im. Pokok pertama dari bersyukur adalah mengakui nikmat, yaitu ma'rifatun ni'mah. Tidak akan pernah bisa bersyukur seseorang tanpa dia mengenal nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenali nikmat yang ada pada tubuhnya, bukan ada pada orang lain. Mengenali nikmat yang ada pada yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh pada tubuhnya, dari ujung kepala, atas kepala sampai bawah kaki. Dia kenali nikmat tersebut. Dia kenali. Maka tahapan yang kedua adalah ma'rifatul mun'im, yaitu mengenal pemberi nikmat tersebut. Setelah mengenal nikmat, maka dia mengenal pemberi nikmat. Oh, ini nikmat mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kaki, kemaluan, anggota tubuh berasal dari Allah, sang pemberi nikmat satu-satunya. Yang ketiga adalah hubbul mun'im atau mahabbatul mun'im. Kalau sudah mengenal nikmat, kemudian setelah itu dia mengenal sang pemberi nikmat, maka akan tumbuh rasa cinta kepada pemberi nikmat. Ini yang ketiga, mencintai sang pemberi nikmat. Dan manusia seperti itu, dia akan sangat terikat dengan jasa kebaikan. Siapa saja yang hadir di sini yang pernah berbuat baik kepada saya, walaupun secuil, maka dia akan sangat terikat dengan kebaikan tersebut. Saya masih ingat dulu berdakwah ke Aceh, ujung jauh. Ada orang ngasih pulpen, sampai detik ini saya masih ingat, dan alhamdulillah saya masih mendoakan orang tersebut agar dapat rahmat dari Allah SWT. Sampai detik ini. Karena al-insan abadatul ihsan. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Makanya zat yang paling banyak berbuat kebaikan kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
mujiduhu minal adam, yang mengadakan manusia dari tidak ada. Raziquhu, yang memberikan rezeki. Kemudian Syafi, yang menyembuhkan penyakit. Dan segala macam nikmat yang dirasakan oleh manusia, maka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Maka akhirnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian tadi, satu pulpen tadi, saya masih ingat. Bagaimana kalau seandainya nikmatnya yang tidak pernah terbatas, bukan 1 tahun sekali, 1 bulan sekali, tidak, 1 pekan sekali juga tidak, 1 hari sekali, 1 jam sekali, 1 detik sekali, tidak. Terus-terusan nikmatnya, tidak pernah terbatas dan tidak pernah terhitung. Bayangkan antum kalau seandainya udara yang sekarang saya berbicara ini, saya sering menghirup udara, itu disuruh bayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beratnya bagi kita. Berarti besarnya nikmat Allah kepada kita, yang dengan seperti itu akhirnya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang keempat setelah mencintai pemberi nikmat adalah yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama salaf, di antaranya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, beliau berkata, "Asyukru taqwallahi wal 'amalu bi ta'atih." Nah, kembali kepada permasalahan definisi tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Syukur adalah bertakwa kepada Allah dan beramal mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungannya ternyata. Mengapa para ulama mengatakan syukur adalah mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat? Karena itu bentuk manifestasi dari syukur, tingkatan yang keempat. Dengan seperti itulah seseorang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan ya perkataan Imam Al-Qayyim di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Beliau berkata, aslu syukri, itu ini yang saya bacakan tadi ringkasannya yang antum tulis tadi. Beliau mengatakan, aslu syukri huwa al-i'tiraf bi in'amil mun'im ala wajhil khudu'i lahu wadh-dhulli wal mahabbah. Pokok bersyukur adalah mengakui nikmat yang diberikan oleh Allah sang pemberi nikmat dengan tunduk kepadanya, merendahkan diri untuknya dan cinta kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Yang tidak mengenal nikmat, tidak mengenali nikmat, dia bodoh tentang nikmat yang dia dapatkan, maka dia belum bersyukur. Makanya saya katakan tadi, tidak akan pernah bisa bersyukur seseorang kecuali dengan mengenal nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Ya. Contoh misalkan, ada orang yang selalu merasa kekurangan dan tidak pernah bersyukur, maka yang ada adalah dia lupa Allah ngasih nikmat kepada dia. Ada riwayat bahwa seorang salafus saleh didatangi oleh seseorang yashkul faqah, mengadu kemiskinan, kesulitan hidup. Kemudian salafus saleh itu berkata, ara anna indaka yad ashtariha bi 100,000 dirham. Aku melihat engkau memiliki tangan, bagaimana kalau tanganmu aku beli dengan 100,000 dirham? Maka kata dia, oh enggak mau saya. Aku melihat engkau memiliki kaki, bagaimana kalau seandainya aku bisa membeli kakimu dengan 100,000 dirham? Enggak mau. Aku melihat engkau memiliki mata, dan mata ini nikmat paling besar.
Mata ini nikmat, makanya Allah sebutkan nikmat itu dalam Al-Quran. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami jadikan untuk manusia dua mata? Walisan, wasyabatain, satu lisan, dua bibir. Seorang ulama salaf, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah atau Abdullah Al-Mubarak, ketika beliau membaca ayat ini, beliau menangis sampai pagi. Kemudian ketika ditanya, apa sebabnya? Kata beliau, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah berpikir di malam gelap gulita untuk bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu kedua mata yang dengannya kamu bisa melihat saat sudah terang. Kita sekarang kurang merasakan nikmat mata. Kenapa? Terbenam matahari tinggal klik sehingga kita bisa melihat lagi. Coba tidak ada lampu, tidak ada listrik, kita akan benar-benar merasakan bagaimana nikmat mata tersebut. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi harus mengenal nikmat. Lalu orang tersebut ditanya lagi, engkau sepertinya memiliki ini, maukah engkau aku beli dengan ini? Orang tersebut seluruhnya yang ditawarkan menolak. Kata si ulama salaf ini, Allah indaka mi'in uluf dirham wa tashkul hajah. Kalau begitu aku melihat engkau mempunyai ratusan juta dirham, kemudian kenapa engkau mengeluh? Kenapa engkau mengeluh? Terutama di zaman yang semakin sulit. Ya, saya merasakan di pesantren, saya merasakan kesulitan itu. Bagaimana para wali santri susah untuk bayar bulanan SPP. Ketika saya tanya kawan-kawan di luar, ya memang lagi sulit Ustaz. Ya, tapi jangan pernah mengeluh, apalagi memojokkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah adil, Allah tidak pernah memberi, subhanallah. Ini perkataan sangat zalim. Maka kenali nikmat yang ada pada diri kita. Siapa yang belum mengenal nikmat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yashkurha. Wa man 'arafaha wa lam yu'arrif biha lam yashkurha aidan. Siapa yang mengenal nikmat tersebut tetapi tidak mengenal pemberi nikmat, belum bersyukur juga. Ini yang kedua. Wa man 'arafa an-ni'mah wal mun'im lakin jahadaha kama yajhadul munkiru li ni'matil mun'imi 'alaihi biha faqad kafaraha. Siapa yang mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, tetapi dia menolak nikmat tersebut dan dia seakan-akan tidak memiliki nikmat tersebut, maka ini juga tidak bersyukur. Wa man 'arafa an-ni'mah wal mun'im biha wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhda' lahu wa lam yuhibbu wa yarda bihi wa anhu wa lam yashkuru aidan. Siapa yang mengenal nikmat, kemudian mengenal pemberi nikmat, lalu dia tetapkan itu di dalam hati, tetapi dia tidak mencintai pemberi nikmat. Yang ketiga, dia juga belum bisa bersyukur. Yang keempat, wa man 'arafaha wa 'arafa al-mun'ima biha wa aqarra biha wa khada'a lil-mun'imi biha wa ahabbahu wa radiya bihi wa anhu wa ista'mala fi mahabbi wa ta'ati fa hadha huwa asy-syakiru lillah. Siapa yang mengenal nikmat, kemudian dia mengenal pemberi nikmat, dia tanamkan pemberian nikmat tersebut di dalam kalbunya, dia cintai pemberi nikmat, dia gunakan nikmatnya untuk taat kepada Allah. Inilah orang yang syakur, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang apa hukum bersyukur? Poin selanjutnya. Ada 2 menit lagi, 5 menit lagi. Apa hukum bersyukur pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Syukur hukumnya wajib atas seorang muslim.
Dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan akan kewajiban bersyukur. Di antaranya adalah perintah langsung untuk bersyukur. Perintah Allah secara langsung dalam rangka wajib bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dalil yang kedua, wasiat. Wasiat agar manusia bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiatnya dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat menyebutkan tentang bakti orang tua. Lalu di akhir ayat, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam ayat. Dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah tempat kembali. Itu dalil yang menunjukkan wajibnya bersyukur, yaitu perintah langsung. Dalil jenis kedua yang menunjukkan wajibnya bersyukur adalah Allah mencela orang yang tidak bersyukur. Di dalam surat Yasin ayat 35, liya'kulu min thamari wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun, agar mereka makan dari buah-buah yang ada dan apa saja yang mereka hasilkan dari tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur? Berkata Imam Al-Baydhawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, amrun bisyukri min haitsu innahu inkarun litarki. Ayat ini terdapat perintah untuk bersyukur karena Allah mengingkari orang yang tidak bersyukur. Allah mencela orang yang tidak bersyukur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis ketiga dari dalil tentang wajibnya bersyukur adalah Allah memerintahkan para nabi agar bersyukur. Memerintahkan para nabi agar bersyukur, di antaranya perintah Allah untuk Nabi Musa dalam surat Al-A'raf ayat 144. Wa kum minasyakirin. Jadilah engkau wahai Musa alaihi salam termasuk orang-orang yang bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 144. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis dalil yang lain tentang wajibnya bersyukur adalah Allah menyebutkan bahwa puncak tujuan penciptaan manusia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak tujuan Allah menciptakan manusia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Kalian tidak mengenal apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan qalbu bagi kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dan ingat, di dalam ayat Al-Quran sering Allah lebih mendahulukan, Allah telah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan. Kenapa? Karena kalau telinga ini rusak, maka dia lebih merusak dibandingkan apabila mata rusak. Orang mungkin bisa buta, tetapi ketika dia masih bisa mendengar, maka dia masih bisa rusak dengan telinganya. Tapi kalau seandainya orang dia tidak buta tapi tuli,
mungkin lebih ringan keringanannya. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Lebih ringan musibah yang dia dapatkan. Dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Rahasia mengapa Allah lebih mendahulukan penciptaan pendengaran, disebutkan dalam Al-Quran, baru setelah itu penglihatan, baru setelah itu qalbu. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
saya mohon izin lanjutkan. Ahibati fillah, a'afanillahu wa iyyakum. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah perkara-perkara yang memotivasi kita untuk bisa bersyukur. Bagaimana caranya agar kita bisa bersyukur? Kalau tadi kan tata cara bersyukur, ini apa saja yang memotivasi kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperhatikan orang yang lebih rendah nikmatnya dibandingkan kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah oleh kalian seluruhnya kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Maksudnya dalam nikmat dunia. Dan janganlah kalian lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kalian. Maksudnya dalam nikmat dunia. Sesungguhnya hal itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang dari kalian. Contoh, orang memiliki satu gelas air putih. Ini satu gelas air putih akan sangat berarti bagi seseorang apabila dia melihat orang-orang di bawahnya kehausan dan tidak memiliki setetes air putih. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menarik disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma urida ala Adam dzurriyyatuhu atau lamma arada ala Adam dzurriyyatahu ra'a fadla ba'dihim ala ba'd." Ketika Nabi Adam diperlihatkan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam melihat keturunannya ada yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Ada yang lebih kaya dibandingkan yang lainnya. Maka Nabi Adam berkata, "Rabbi, law sawaita bainahum." Ya Allah, mengapa engkau tidak samakan saja mereka? Seluruhnya satu derajat, biar mereka tidak ada yang menyombongkan diri. Kemudian Allah berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, inni uhibbu an ushkar." Suka untuk disyukuri. Aku suka orang bersyukur kepadaku. Yara dzul fadli fadlah fayahmaduni wa yashkuruni. Orang yang diluaskan rezekinya, dia melihat nikmat yang ada pada dirinya, lalu dia bersyukur kepadaku, memuji aku. Ini yang aku lebih sukai. Lihat, ya, yang wajib dilakukan oleh orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah adalah bersyukur. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian menghitungnya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam kitab beliau Fathul Qadir, "Dzikrun ni'mah sababun ba'ithun ala syukriha." Mengingat nikmat sebab yang menumbuhkan untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ingat nikmat kepala, bersyukur atas kepala tersebut. Ingat nikmat tangan, bersyukur atas tangan tersebut. Ingat nikmat kaki, kemaluan dan seterusnya, bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu agar seseorang termotivasi untuk bersyukur adalah seorang hamba meyakini bahwa semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Sebagaimana dalam
surat At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan benar-benar ditanya kelak pada hari kiamat tentang nikmat. Tentang nikmat akan ditanya oleh Allah. Apapun nikmat yang disebutkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf mengatakan hatta syarbata asal, sampai nikmat minum madu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, sampai makanan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua membuat kita akhirnya senantiasa termotivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat riwayat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ja'a rajulun ila Al-Hasan Al-Basri. Ada orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'i. Faqal, inna li jaran la ya'kulul faluj. Sesungguhnya ada tetanggaku yang tidak makan faludan. Ini semacam makanan. Faqala walima. Kenapa tidak makan? Yaqul la yuaddi syukrahu. Yang artinya tidak bisa disyukuri makanan ini. Tidak bisa disyukuri makanan ini. Faqala Al-Hasan, afa yashrabul ma' al-barid? Lalu Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, apakah dia minum air dingin? Kemudian orang tersebut mengatakan, nah iya. Kemudian, inna jaraka jahil. Sesungguhnya tetanggamu orang yang bodoh. Fa inna ni'mat Allah alaihi fil ma'il barid akthar. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada air yang dingin ini lebih besar. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kadang sebagian orang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena dianggap ini bukan nikmat, padahal itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi fenomena, sebagian orang itu baru bisa bersyukur, baru bisa mengenal itu nikmat kalau sudah memiliki yang berbeda dari orang lain. Motor, dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat motor itu. Kapan dia bisa bersyukur? Kalau motornya besar, baru bersyukur. Istri, dia tidak bersyukur atas nikmat istri, kecuali kalau istrinya 2, baru bersyukur. Nafas, dia tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Kenapa? Semuanya merasakan nafas tersebut, kecuali saat sudah berbeda, pasang oksigen, baru dia bisa bersyukur. Ini fenomena yang salah dalam bersyukur. Nikmat semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan nikmat ataupun yang kita tidak rasakan itu sebagai nikmat, atau pura-pura tidak tahu bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hal yang memotivasi kita untuk bersyukur adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan bersyukur atas nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Taib. Di sini ada berbagai macam permasalahan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana cara menceritakan nikmat terhadap orang lain. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batasan atau prinsip dalam menceritakan nikmat kepada orang lain. Sebagian orang menganggap menceritakan bersyukur itu
adalah dengan cara menceritakan nikmat. Menceritakan nikmat adalah bersyukur, dan cara menceritakan nikmat adalah dengan beli barang-barang yang mewah, yang seseorang berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan padanya. Kalau dinasihati, maka dia katakan, saya sedang bersyukur. Maka jawabannya adalah, ketika Allah memerintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut memakai pakaian yang compang-camping, kemudian dia bertanya, Rasulullah SAW bertanya, hal laka min mal, apakah engkau memiliki harta? Kata orang tersebut, iya. Ayyul mal min kullil mal, harta apa yang kau miliki? Dari setiap harta, dari onta, dari budak ada, dari kuda ada, kambing ada. Maka kata Rasulullah SAW, idza atakallahu malan falyura alaih. Jika Allah kasih kamu nikmat, maka perlihatkan nikmat tersebut, ceritakan kepada orang lain. Maksudnya di sini adalah bukan menceritakan nikmat, bukan berarti seseorang memakan hal-hal yang berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Tetapi ceritakan nikmat tersebut, maksudnya perlihatkan nikmat tersebut kepada orang lain, bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada saya. Inilah makanan saya, inilah pakaian saya. Tetapi syaratnya dua. Apa tadi? Tidak boleh berlebihan dan mendatangkan kesombongan. Itu batasan menceritakan nikmat kepada orang lain, yaitu tidak boleh mendatangkan kesombongan atau berlebih-lebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi saraf wala makhira." Makanlah, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, tanpa sikap dua, yaitu saraf atau makhilah, berlebih-lebihan ataupun mendatangkan kesombongan. Alhamdulillah, selesai tentang pembicaraan silsilah amalan qalbu yang ketiga kalau tidak salah di masjid ini, yaitu bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan syukur ini. Ini ada titipan dari panitia. Ustaz titip hadiah dan minta tolong Ustaz memberikan pertanyaan kepada jamaah. Hadiahnya uang. Wah. Baik. Yang bertanya dengan pertanyaan yang baik dapat hadiah. Siapa yang bertanya? Gak ada? Baik, silakan. Salam. Apakah termasuk menceritakan nikmat ketika seseorang berposting seperti makanan, status dan Bismillah, walhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Untuk apa dia memposting makanan dan juga mungkin kehidupan dia di media sosial? Apakah dia untuk menyombongkan diri atau tidak? Jika untuk menyombongkan diri maka tercela. Dan jika untuk memperlihatkan bahwasanya Allah memberikan kepada dia nikmat ini, maka tidak tercela. Tapi dengan syarat tadi, tidak boleh berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Wallahu alam. Nanti diambil di sini ya, yang bertanya tadi. Siapa namanya? Misbah. Ingat ya panitia. Taib. Ini ada pertanyaan. Dahi saya mulai menghitam setelah saya berusaha mengerjakan sholat yang wajib dan yang sunnah. Tetapi dalam hati saya kadang terbesit perasaan bangga, Ustaz. Saya coba lawan perasaan tersebut, tapi perasaan tersebut selalu muncul. Saya takut amalan saya tidak Allah terima, Ustaz. Bagaimana menyikapinya? Jawabannya adalah
Pertama, apabila diri seseorang melihat dirinya sudah mengerjakan ibadah, maka yang paling patut dia lakukan adalah memohon kepada Allah agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada di dalam dirinya sikap bangga, ujub, merasa memiliki sesuatu yang belum dimiliki oleh orang lain. Agar lebih bisa merasakan itu, meminta agar diterima amal ibadahnya, maka lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun kembali Ka'bah karena dia hampir rata dengan tanah karena banjir, maka dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah membangun, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Kata Wahab bin Munabbih, seorang tabi'i atau seorang ulama salaf, faman ya'manu, siapa yang merasa aman setelah seperti ini, wahai, bukan itu. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, lihat Nabi Ibrahim, manusia mulia, Nabi Ismail, manusia mulia, kemudian mengamalkan amalan mulia, membangun Ka'bah. Kemudian di tempat yang mulia, di Makkah Al-Mukarramah, semestinya beliau bisa bangga dan ujub amalnya besar. Tetapi apa yang beliau lakukan? Taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Maka yang berdahi hitam tadi berdoa kepada Allah agar diterima sholatnya, karena dahi hitam bukan tanda diterima sholatmu atau tidak. Karena yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, simahum fi wujuhi min atharis sujud, bekasnya ada pada wajah mereka dari bekas sujud. Itu bukan hitam pada dahi, tetapi cahaya yang tumbuh dari wajah tersebut akibat digunakan untuk sholat. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa inna likulli ta'atin nuran, setiap ketaatan ada cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada wajah seseorang. Bukan berarti tanda hitam pada sujud tersebut adalah yang disebutkan dalam ayat ini, dan itu bukan tanda diterimanya amal ibadah atau ditolaknya amal ibadah. Kita tidak mengetahui. Ya, kalau seandainya itu sebagai tanda diterimanya amal ibadah, maka akan banyak yang mencari jidatnya agar hitam. Paham ya? Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah Allah tidak menyebutkan secara rinci apa tanda diterima amal ibadah, apa tanda haji makbul, apa tanda puasa diterima karena iman dan berhala pahala, apa tanda dapat Lailatul Qadar, apa tanda i'tikaf diterima, apa tanda sholat diterima. Enggak ada. Itu hikmah dari Allah agar orang tidak ujub. Karena coba bayangkan kalau seandainya ada tanda diterima dari amal sebuah ibadah, diberikan secara rinci oleh Allah tandanya, maka orang akan ujub nantinya. Coba bayangkan, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada beramal 83 tahun 4 bulan. Umurnya sekarang 20 tahun. Misalkan dia dapat Lailatul Qadar, ada tandanya ya pada umur 20 tahun. Berarti saya sudah mempunyai space pahala 83 tahun 4 bulan. Umur saya misalkan 63 tahun saja, berarti masih sisa ada 23 tahun sisa tabungan pahala saya. Sekarang leha-leha saja, gak usah sholat, banyak maksiat. Kenapa?
punya tabungan pahala. Nah, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang tidak ujub, maka ketahui baik-baik, salat yang dia kerjakan sampai jidatnya menghitam itu tidak akan pernah bisa dia lakukan tanpa apa? Petunjuk dari Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu. Lalu atas apa dia banggakan? Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu. Kalau bukan petunjuk dari Allah, tidak akan pernah dia bisa mengangkat satu takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Yang ketiga, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ini penekanan, hitam bukan tanda sholatmu diterima dan bukan tanda kesolehan. Karena soleh atau tidak soleh hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, wallahu a'lam. Ada orang dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim. Saya ini jawab pertanyaan ini sering lihat jam karena ada orang di zaman Rasulullah SAW. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dikira oleh para sahabat orang ini pasti surga. Karena kalau berjihad paling semangat, paling pemberani. Tetapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan huwa min ahli nar. Dia penghuni neraka. Allahu Akbar. Terperanjat para sahabat. Dan itu wahyu. Harus diterima. Ya, harus diterima. Kemudian apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu setelah itu ada sahabat, kalau tidak salah namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mengikuti orang tersebut sampai akhirnya orang tersebut berperang sebagaimana biasanya, dia paling pemberani, tetapi pada saat itu dia terluka. Lalu dia tidak tahan dengan luka tersebut, lalu dia palingkan pedangnya yang tajamnya ke dadanya, kemudian dia masukkan yang gagangnya ke tanah, lalu dia masukkan badannya, dan akhirnya dia bunuh diri. Orang tersebut langsung mengatakan Allahu Akbar kepada Rasulullah SAW. Asyhadu anni Abdullah wa Rasuluh. Asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tertipu dengan pandangan manusia, apalagi manusianya kita sendiri. Makanya lihat ya, orang ujub itu lebih parah daripada riya. Kenapa? Kalau riya dia mensyirikkan Allah dengan manusia. Kalau ujub dia mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini yang bertanya dapat tadi siapa, mana yang bertanya? Ya. Namanya siapa? Ismail. Nanti diambil ya hadiah. Enggak, yang tadi bertanya antum. Oh bukan. Yang bertanya antum. Oh ya, siapa namanya? Enggak, nanti diambil ya. Baik, saya baca di sini dulu ya. Habis waktunya tapi. Kita salat dulu aja ya. Nanti ada yang protes lagi. Apa bedanya sombong menolak kebenaran dengan sombong memperlihatkan harta? Sombong menolak kebenaran disebut oleh Rasulullah SAW al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apabila seseorang memperlihatkan hartanya, maka itu tidak dikatakan sombong. Tapi ketika dia memperlihatkan manusia sambil meremehkan manusia, nah itu yang dikatakan sombong. Jadi dua sisi di situ. Dia
sombong menolak kebenaran, itu sombong, sebut sebagai sombong. Kemudian yang kedua, dia memperlihatkan hartanya untuk merendahkan manusia, itu disebut sebagai sombong. Wallahu a'lam. Yang panjang-panjang pertanyaannya saya susah bacanya, habis waktunya. Jika kita tidak ditawari jabatan, apakah ini nikmat dari Allah sedangkan kita khawatir tidak bisa menjalankan amanah tersebut? Ini pertanyaan umum sekali. Apa maksudnya jabatan apa dan semisalnya? Bagaimana cara bersyukur saat ditimpa musibah? Pertama, ada perkataan menarik ini dikatakan oleh para ulama salaf. Ahmadullah ketika aku mendapatkan musibah, aku bersyukur kepada Allah dengan 3 perkara. Saya lupa salafnya, kalau nyari lama lagi, tapi saya sebutkan maknanya saja. Ketika aku dapatkan musibah, aku bersyukur dengan 3 perkara. Yang pertama, musibah tersebut bukan pada urusan agamaku. 1. Yang kedua, musibah tersebut tidak lebih besar daripada apa yang aku rasakan sekarang. 2. Yang ketiga, musibah tersebut membuat aku akhirnya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang dengan innalillah tersebut aku mendapatkan pahala. Yang pertama, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim, mendapatkan doa dari malaikat, pujian dari Allah, warahmah dan rahmat, dan wa ulaika humul muhtadun, dan petunjuk dari Allah. 3 nikmat sekaligus tidak pernah Allah beri kepada orang kecuali untuk orang yang bersyukur atas mendapatkan kecuali orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, yaitu dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, begitu cara orang para salafus salih bersyukur dengan musibah yang dia dapatkan. Ini cukup kiranya, sisanya mungkin untuk keperluan lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang bertanya-tanya tadi, mana tadi? Yang mana? Bedanya sombong dengan harta, sombong menolak kebenaran siapa? Baik, namanya siapa? Ya, Abu Hijrah. Kemudian bagaimana cara bersyukur saat ditimpa musibah? Siapa? Nah, Bowo. Ya, nanti diambil semua. Ya, insyaallah sudah dicatat oleh panitia. Wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf yang terlambat sholatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.